Kali ini situasinya benar-benar naik level, jadi sangat berbahaya untuk Mutiara. Saat Sandra mengetahui bahwa Marsha bersembunyi di kontrakan Mutiara, ia tidak memilih menyelesaikan dengan cara baik, justru memanfaatkan keadaan untuk menjatuhkan Mutiara lebih dalam. Dengan sengaja, Sandra menyebarkan kabar ke warga sekitar bahwa Mutiara menyembunyikan buronan. Dampaknya langsung terasa. Warga yang awalnya tidak tahu apa-apa bisa mulai curiga, takut, bahkan marah. Karena bagi mereka, ini bukan lagi urusan pribadi, tapi menyangkut keamanan lingkungan. Posisi Mutiara jadi sangat terpojok. Padahal, ia belum tentu tahu Marsha ada di dalam, atau ia tidak punya niat melindungi. Tapi di mata orang luar, fakta yang terlihat sudah cukup untuk menghakimi. Ini yang membuat situasi jadi berbahaya di banyak sisi. Secara sosial, Mutiara bisa dikucilkan atau disudutkan warga. Secara hukum, ia bisa dituduh membantu buronan. Secara pribadi, keselamatannya juga terancam jika situasi memanas. Dan yang paling parah, semua ini dipicu oleh Sandra dengan sengaja. Ini bukan lagi sekadar cemburu. Ini sudah masuk ke tindakan yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Di sisi lain, ini juga akan menguji orang-orang di sekitar Mutiara. Apakah Kenzo akan tetap percaya dan melindungi Mutiara? Apakah Rianti akan kembali berdiri di pihaknya? Atau justru semua akan ikut terpengaruh oleh kabar yang sudah menyebar? Bagi Mutiara sendiri, ini adalah titik kritis. Ia tidak bisa lagi diam atau menghindar. Ia harus segera mencari cara membuktikan bahwa ia tidak terlibat. Memastikan Marsha tidak lagi berada di tempatnya. Dan menghadapi situasi ini dengan berani. Karena kalau tidak, satu fitnah dari Sandra bisa berkembang menjadi masalah besar yang benar-benar menghancurkan segalanya. Reaksi Mutiara kali ini sangat wajar, ia tidak terima karena memang tidak tahu apa-apa soal Marsha yang bersembunyi di kontrakannya. Dari sudut pandang Mutiara, tuduhan Sandra itu benar-benar tidak adil. Ia merasa difitnah, dipermalukan di depan warga, dan dijadikan kambing hitam untuk sesuatu yang bukan kesalahannya. Apalagi situasinya sudah terlanjur menyebar ke lingkungan sekitar. Warga mulai percaya pada apa yang dikatakan Sandra tanpa tahu fakta sebenarnya. Ini yang membuat Mutiara semakin tertekan, karena ia bukan hanya harus membela diri, tapi juga melawan opini banyak orang sekaligus. Di titik ini, emosi Mutiara bisa campur aduk. Marah, sedih, panik, dan tidak percaya kenapa ia terus-menerus jadi sasaran. Namun justru di situ Mutiara harus berhati-hati. Karena kalau ia hanya bereaksi dengan emosi, Sandra justru bisa memanfaatkan itu untuk memperkuat tuduhannya. Yang lebih penting sekarang adalah Mutiara harus membuktikan bahwa ia benar-benar tidak tahu. Memastikan Marsha tidak lagi berada di kontrakannya, dan mencari dukungan dari orang yang masih percaya padanya seperti Rianti atau Kenzo. Ini juga jadi momen penting untuk menunjukkan kekuatan Mutiara. Selama ini ia sering berada di posisi diserang, tapi kali ini ia punya alasan kuat untuk berdiri dan melawan. Karena ini bukan lagi soal perasaan, ini soal nama baik dan kebenaran. Dan jika Mutiara bisa menghadapi ini dengan tegas dan bukti yang jelas, justru tuduhan Sandra bisa berbalik menjadi sesuatu yang menjatuhkan Sandra sendiri. Reaksi Mutiara kali ini benar-benar di titik puncak geram dan marahnya sudah tidak bisa ditahan lagi.
Selama ini Mutiara masih mencoba bersabar, menahan diri, bahkan memilih diam saat disakiti. Tapi tuduhan dari Sandra kali ini berbeda. Ini bukan lagi soal perasaan atau hubungan, tapi sudah menyangkut nama baik dan keselamatannya. Mutiara dituduh menyembunyikan buronan, padahal ia sendiri tidak tahu apa-apa. Itu jelas keterlaluan. Kemarahannya sangat wajar karena ia difitnah di depan banyak orang, dipermalukan tanpa bukti, dan terus-menerus dijadikan target oleh Sandra. Di momen ini Mutiara bisa saja akhirnya memilih untuk melawan secara langsung. Namun di sisi lain ini juga momen yang harus dihadapi dengan hati-hati. Karena Sandra kemungkinan justru mengharapkan Mutiara terpancing emosi. Mencari cara baru untuk memecah mereka. Memanfaatkan kelemahan Mutiara. Atau bahkan membuat masalah yang lebih besar agar kepercayaan Kenzo kembali goyah. Yang membuat situasi semakin tegang, Sandra sekarang sudah tahu bahwa cara lama tidak berhasil. Artinya langkah berikutnya bisa lebih nekat dan tidak terduga. Di sisi lain, ini juga jadi ujian baru untuk Kenzo dan Mutiara. Kalau sebelumnya mereka dipisahkan oleh kesalahpahaman, sekarang mereka akan diuji oleh orang yang sengaja ingin menghancurkan hubungan mereka. Jadi meskipun mereka sudah baikan, mereka belum benar-benar aman. Karena semakin kuat hubungan mereka, semakin besar juga kemarahan Sandra. Bahkan Aurel tidak senang melihat Mutiara bahagia. Sikap Aurel seperti itu justru memperjelas bahwa konflik ini bukan lagi sekadar salah paham, tapi sudah masuk ke perasaan pribadi yang cukup dalam. Ketika Aurel tidak senang melihat Mutiara bahagia, itu biasanya bukan tanpa alasan. Bisa jadi, ia sudah terpengaruh kuat oleh Sandra. Ada rasa iri atau tidak suka yang terus dipelihara. Atau ia merasa Mutiara tidak pantas berada di posisi itu. Yang jadi masalah, perasaan itu membuat Aurel bertindak tidak adil.